Hei pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Perdebatan mengenai Presiden Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, apakah berperan besar dalam pelaksanaan Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928 yang kemudian melahirkan Sumpah Pemuda. Soekarno dan Hatta, Dui Tunggal, proklamator Indonesia, tetapi nama kedua tokoh besar ini seakan absen dari Kongres Pemuda II yang merumuskan Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda II digelar pada 27-28 Oktober 1928 di Jakarta. Sekitar 17 tahun kemudian, pada 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Panitia Kongres Pemuda II adalah Sugondo Jojo Puspito, dibantu oleh RM Djoko Masaid dari Jong Java sebagai wakil ketua. Rumusan hasil kongres oleh para pemuda itu diucapkan sebagai setia, berbunyi: pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sejarah Sumpah Pemuda, kongres pertama yang dihadiri oleh perwakilan organisasi pemuda di setiap daerah ini bertujuan untuk mengedepankan paham persatuan dan kebangsaan, serta mempererat hubungan antar perkumpulan kebangsaan. Akan tetapi, hasil dari kongres tersebut dinilai belum mencapai tujuan. Setelahnya, berdiri Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPKI pada 17 Desember 1927. Organisasi ini mengupayakan penyamaan arah aksi kebangsaan. Atas inisiatif PPKI dan didukung oleh organisasi pemuda lainnya, dibentuklah Panitia Kongres Pemuda II pada 2007-2008 Oktober 1928. Tujuan Kongres Pemuda II antara lain melahirkan cita-cita perkumpulan pemuda dan pemudi Indonesia, membicarakan masalah pergerakan pemuda di Indonesia, memperkuat kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan Indonesia. Tokoh-tokoh Sumpah Pemuda atau Panitia Kongres antara lain: Ketua Sugondo Jojo Puspito dari P3I, Wakil Ketua RM Djoko Masaid Jong Java, Sekretaris Muhammad Yamin Jong Sumatranen Bon, Bendahara Amir Syarifuddin Jong Batak Bon, Pembantu 1 Johan Muhammad Chai Jong Islameten Bon, Pembantu 2 R. Karta Sungkana Pemuda Indonesia, dan lain-lainnya. Pengisi acara dalam kongres ini adalah W.R. Supratman di Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman diperdengarkan dengan iringan biola untuk pertama kalinya yang kemudian dinyanyikan oleh Doli Salim. Dilansir dari media Tempo mengenai peran dan keterlibatan Bung Karno dan Bung Hatta, sejarawan Anwar Gonggong dalam artikelnya yang dimuat dalam edisi khusus Sumpah Pemuda pada majalah Tempo November 2008.
menulis bahwa kontroversi ini dipicu oleh dua kesaksian pelaku sejarah yang bertolak belakang. Kesaksian pertama adalah dari Mas Kun, tokoh pemuda generasi 1928. Setelah mendeklarasikan Sumpah Pemuda, Mas Kun jadi salah seorang pemimpin PNI dan ikut tertangkap dan dipenjarakan bersama Bung Karno di Sukamiskin, Bandung. Dalam banyak wawancara dengan Anhar Gonggong, Mas Kun menjelaskan bahwa pelaksanaan Kongres Pemuda II adalah permintaan Bung Karno setelah dia mendirikan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Permufakatan ini dibayangkan sebagai wadah tunggal buat semua kekuatan politik di negeri ini, termasuk pemuda. Kongres pertama PPPKI didirikan pada 30 Agustus 2 September 1928, hanya sebulan sebelum Kongres II Pemuda di Bandung. Mas Kun pernah bercerita kepada Anhar Gonggong tentang kehendak Bung Karno untuk membangun kekuatan persatuan di kalangan pemimpin pemuda pergerakan. Menurut Mas Kun, Bung Karno menganggap penting persatuan di kalangan pemuda untuk masa depan dan pencapaian kemerdekaan bangsa Indonesia. Saudara-saudara sekalian, maka saya tadi mengucapkan sumpah saya dengan penuh ikutnya jiwa saya. Kesaksian kedua datang dari Abu Hanifah. Abu adalah pemimpin pemuda dalam periode pergerakan nasional. Dia pernah menjadi sekretaris umum Pusat Pemuda Sumatera 1927 sampai 1928, pemimpin redaksi majalah PPPI Indonesia Raya dan sekretaris organisasi Kongres Pemuda II 1928. Keterangan Abu Hanifah soal peran Bung Karno dalam Sumpah Pemuda ada di tulisan Renungan tentang Pemuda dalam Bunga Rampai Sumpah Pemuda, Balai Pustaka 1978. Buku ini diterbitkan untuk memperingati 50 tahun Sumpah Pemuda hasil Kongres Pemuda II waktu itu. Abu berpendapat Bung Karno tidak banyak ikut campur, apalagi mempengaruhi keputusan pemuda pada zaman itu. Memang pemuda sering berdiskusi dengan Bung Karno, tapi mereka menjaga jarak agar tak terlalu dekat dengan kekuasaan. Jadi siapa yang benar? Sejarawan Anhar Gonggong menilainya itu tidak penting. Untuk menjawab pertanyaan historis itu, diperlukan keterangan pembanding lain yang berdasar atas sumber yang dapat dipercaya kebenarannya. Anhar meminta publik untuk tidak menilai bahwa kontroversi sejarah itu aneh dan perlu ditakuti. Bung Karno sendiri sebenarnya telah melakukan dan menyelesaikan tugas sejarah kebangsaan dan kemanusiaan, menurut sejarawan Anhar Gonggong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu.